Mari berdoa. Bapa dalam sorga, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami semuanya. Tuhan menolong kami supaya pada waktu kami duduk diam, mendengarkan berita dari firman-Mu, kami beroleh kekuatan yang baru dari dalamnya. Berkati pemberitaan ini dari awal hingga pada akhirnya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Oke. Oke, mari kita lihat bilangan 20. Ya, bilangan 20 ayat yang kedua sampai dengan ayat 13. Ya. Bilangan pasal yang ke-20, ya, bilangan pasal yang ke-20 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. Mari kita lihat di dalam bagian ini, ya. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya sangat percaya bahwa kita semua pasti pernah diperhadapkan dengan yang namanya ini ya, yang namanya masalah. Ya, jadi sekali lagi semua kita pasti menghadapi apa? Menghadapi masalah. Tidak ada kita di antara kita yang kebal dengan itu. Ya, pertanyaannya sekarang, buat apa? Ya, buat apa Tuhan kasih masalah? Nah, ini penting kita lihat ya. Buat apa Tuhan kasih? Ya, Tuhan kasih masalah. Ini pertanyaan penting buat kita. Ya. Kalau dari pembacaan kita tadi, kita bisa menemukan bahwa sebenarnya masalah itu hanya ada 2. Kenapa Tuhan kasih kepada kita ya? Yang pertama adalah melatih
melatih kesabaran kita. Ya, yang kedua bukan hanya sekedar melatih kesabaran kita, tetapi juga dikatakan masalah itu juga melatih ketaatan kita. Oke, melatih ketaatan. Jadi dua ya, saudara ya. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah itu, ya jadi kalau ada Tuhan izinkan masalah, nah dia jadi seperti ini dia. Melatih kesabaran dan juga melatih ketaatan. Nah, kita tahu ya, kita tahu semua bahwa Israel itu ini sama dengan orang yang paling banyak bersungut ini. Ya, orang yang paling suka bersungut. Kalau saya pemimpinnya Israel, seandainya saya pemimpinnya Israel, ya saya bisa melihat bahwa mulai keluar dari Mesir ke padang gurun. Secara khusus di padang gurun ini, ya menuju kepada apa? Ke Kanaan ini. Ya, isi dari padang gurun ini adalah persungutan. Persungutan. Isi dari padang gurun ini adalah apa? Pemberontakan. Nah, hanya itu isinya. Jadi persungutan dan pemberontakan. Padahal sebenarnya ya padang gurun itu adalah sama dengan kita dilatih Tuhan menghadapi yang namanya apa? Masalah. Nah, ini dia saudara. Menghadapi yang namanya masalah. Tapi ternyata saudara di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa ciri dari bangsa itu tetap aja yaitu bersungut. Nah, bersungut ya. Nah, Anda, Bapak Ibu nanti bisa melihat itu di ayat-ayat yang sebelumnya itu ya. Dalam ayat 2, ayat 3, ayat yang keempat, ya, ayat yang kelima. Ini semuanya isinya adalah persungutan. Coba kita lihat sekali lagi. Ya. Coba perhatikan sekali lagi bilangan pasal yang ke 20 tadi ya. Bilangan pasal 20 tadi. Coba kita lihat sama-sama. Ya. Pada suatu kali ketika tidak ada air. Jadi kasusnya di ayat 2 bilang nggak ada air. Ya, ini tidak ada air. Oke. Lalu berkumpullah mereka mengerumuni Musa ya. Jadi tidak ada air. Ini yang terjadi lari kepada Musa. Lalu ayat 3 dikatakan dan bertengkarlah bangsa itu. Ini lihat nih, bertengkar kata kuncinya. Ya, bertengkar ya. Bertengkar. Ya, bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Ya. Lalu dengan bertengkar itu mulai keluar apa? Kembali ke belakang. Kembali ke masa lalu. Nah, ini dia. Ya, kembali ke masa lalu. Ya. Sampai dengan ayat yang ke-5 ya. Sampai ayat 5. Ini semua apa? Cerita masa lalu. Cerita masa lalu. Lalu temanya, pertanyaannya adalah mengapa? Nah, ini dia. Jadi kalau kita susah itu kadang-kadang tema kita itu mengapa ya? Ya, mengapa seperti ini, mengapa seperti ini, dulu seperti itu, sekarang kok jadi hidupnya seperti itu. Nah, ini dia. Jadi apalagi puncaknya dalam ayat 5 itu ya. Mengapa kamu meminta kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Ya, yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Jadi persoalannya paling puncaknya adalah dikatakan apa? Air minum tidak ada. Ya, masalahnya ini, masalahnya air minum. Tapi mutar-mutar dulu nih. Ya, mutar di sini, mutar di sini, mutar di sini. Dalam arti mereka mau mengatakan apa? Mereka mau mengatakan mereka paling benar. Musa itu nggak benar. Ya kan? Musa itu nggak benar. Apalagi yang menyuruh Musa itu membawa mereka keluar dari sana. Ya, jadi bagi mereka pribadi itu Musa nggak benar. Musa tidak benar. Oke. Kalau Musa tidak benar, berarti siapa yang ada di belakang Musa? Yang ada di belakang Musa adalah Allah. Allah tidak benar.
Ini ibu-ibu. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Inilah yang disebut dengan apa? Dengan mentalitas, mental persungutan itu seperti itu. Ciri khasnya kalau ada masalah selalu balik ke belakang. Ya, selalu balik ke belakang. Sementara Tuhan selalu mengatakan kepada kita, ya kita harus tahu ini ya, ibu-ibu ya, Tuhan selalu melatih kita untuk apa? Untuk melihat ke depan. Ya, jadi kalau Israel ya ada masalah di sini, dia nggak maju ke sini, nggak maju ke depan, tapi malah balik ke sini lagi, balik ke di belakang mereka ini, yaitu Mesir. Jadi Mesir ini menjadi apa? Menjadi patron. Ya, patron. Nah, jadi gambaran Mesir ini ya gambaran apa? Gambaran segalanya di sini ya. Sukses, senang, poya-poya, bahagia. Semuanya catatannya banyak di Mesir ini. Tapi dia nggak sadar bahwa di Mesir ini mereka apa? Berdosa. Ya kan? Di tengah-tengah senang itu berdosa. Jadi babu. Ya kan? Jadi babu. Benar, makan daging. Semuanya ada buat mereka. Tapi mereka babu. Dan Tuhan tahu bahwa tempat mereka bukan di sini. Ya kan? Makanya Tuhan mau membawa apa? Mau membawa keluar dari sana. Makanya padang gurun inilah, di padang gurun inilah kita tahu ya, di padang gurun ini semua masalah itu ada. Semua masalah itu mereka hadapi. Mulai dari nggak ada makan, nah sekarang nggak ada minum. Nanti nggak ada apa lagi, saudara. Macam-macam. Tapi kalau saudara lihat, setiap ada masalah, pasti balik ke Mesir. Pikiran itu balik ke Mesir. Nah, ini dia. Nah, inilah ciri orang yang dikatakan orang yang tidak bisa apa? Move on. Ya, orang yang nggak bisa move on. Orang yang nggak bisa move on itu selalu balik ke depan, ke belakang. Nggak pernah bisa melihat ke depan. Ya kan? Selalu ke belakang dia. Nah, Tuhan tuh mau kita move on. Ya, jadi kalau kita udah selesai dari titik ini ada masalah, Tuhan berkati di sini, muncul lagi masalah, ya kan? Tuhan berkati lagi seperti itu. Di setiap titik-titik ini, ya, jangan pernah balik ke belakang. Jangan pernah balik ke belakang. Kenapa? Karena Tuhan mau progres ke depan. Ya kan? Tuhan mau itu progres ke depan. Karena dikatakan tadi padang gurun atau masalah itu adalah latihan kesabaran dan latihan ketaatan. Ya kan? Latihan kesabaran dan latihan ketaatan. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Ya, masalah itu adalah latihan kesabaran dan latihan ketaatan. Ya, kalau sudah tidak ada lagi masalah yang Tuhan munculkan di padang gurun hidup kita ini ya, ya berarti kita ini sebentar lagi akan pulang ke rumah Bapa di sorga itu. Ya kan saudara ya. Ya, kalau udah semuanya mulus, semuanya rapi, tinggal menghitung hari, saya bilang kepada saudara. Tapi kalau masih dia izinkan masalah, berarti masih ada yang belum tuntas dalam latihan kesabaran dan latihan ketaatannya. Ya, makanya Tuhan izinkan selalu ada itu. Saya senang saudara. Ya, kalau diperhadapkan dengan yang katanya masalah ini bahagia sekali saya. Karena saya tahu di dalam bagian inilah latihan yang disebut sabar, taat. Nah, ini ujian yang paling hebat nih saudara. Ya, untuk membawa kita ke masa depan yang lebih baik lagi. Nah, ini ibu-ibu ya. Ini kita belajarnya modelnya PA ya. Jadi kita modelnya belajar belajar pemuritan, saya lebih banyak ke oretan-oretan aja ya. Anggap aja kayak kita di rumah gitu. Kalau saya pakai whiteboard, di sini pakai whiteboard sama. Ya, jadi ini dia. Jadi ini yang namanya yang dikatakan bahwa kita ini perlu berlatih sabar. Ya, berlatih taat, berlatih sabar. Jadi kalau ada masalah jangan kembali ke belakang. Coba kalau papa nggak sakit-sakit, kita pasti udah jadi orang kaya. Nah, itu dia. Ya, coba kalau mama nggak kayak gini sama saya dulu, pasti kita udah bahagia sekali. Nah, ini saudara, ini kata-kata yang terus terjadi nih. Ya kan? Coba kalau anak-anak dulu ngikutin apa kataku, nggak mungkin seperti ini kehidupan kita. Nah, ini balik masa lalu, balik Mesir. Orang Mesir juga bilang gitu. Mengapa dan mengapa. Ya kan? Makanya orang yang nggak mau sabar, saudara, ya kan?
Orang yang nggak mau sabar menghadapi masalah, ya ciri khasnya adalah mengapa dan mengapa. Ini orang yang nggak mau sabar nih. Ya, orang yang nggak mau sabar, orang nggak mau taat, pertanyaannya dia hanya mengapa. Ya, mengapa dan mengapa. Ya, dan kalau udah mengapa dan mengapa, itu saya katakan, ini orang berpikiran apa? Berpikiran Mesir ya. Pikirannya mau kaya, mau sukses, ada di situ. Ya, tapi dia lupa bahwa di sini dosanya bejibun. Ya kan? Dosanya bejibun di sini. Ya, dia nggak tahu bahwa dia sedang diperbudak. Nah, ini ibu-ibu ya, ibu-ibu ini. Jadi kita bisa melihat di sini ya, bahwa masalah itu, kalau ada masalah, janganlah selalu mengatakan mengapa dan mengapa. Kalau ada masalah, seharusnya kita berkata bagaimana? Ajarku mengerti. Nah, ini kata kuncinya. Jadi seharusnya kalau kita punya masalah itu, ya yang kita munculkan selalu dari mulut kita kepada Tuhan itu adalah ajar aku mengerti. Nah, ini penting saudara. Ya, saya banyak sekali kita tidak mau berdoa seperti itu. Ya, coba lihat Tuhan Yesus waktu di Getsemani. Ya, apa kata kunci dari Tuhan Yesus waktu di Getsemani? Coba perhatikan kata kuncinya. Ada yang tahu nggak? Kata kunci Tuhan Yesus itu di Getsemani itu apa? Waktu dia bergumul dengan masalah yang begitu banyak, bergumul dengan problem orang yang harus ditanggungnya, saudara. Kan dia nanggung problemnya kita. Ya, apakah dia mau katakan, mengapa Tuhan engkau izinkan? Mengapakah kita harus jadi manusia? Mengapa engkau izinkan aku ada di tengah-tengah dunia ini? Apakah Yesus mengatakan seperti itu waktu dia di Getsemani? Ayo ibu-ibu, apakah dia mengatakan seperti itu? Tidak. Yesus mengatakan apa? Ya Bapakku. Nah, ini kata kuncinya. Ya Bapakku. Apalagi yang dikatakan? Bukan kehendakku yang jadi. Apalagi? Tetapi kehendakmu lah yang, ya, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Berapa kali dia katakan itu? Dia maju lagi berdoa untuk ketiga kali. Isi doanya sama. Isi doanya hanya berkata, kalau boleh cawani lalu daripadaku. Kalau dibilang cawani lalu daripada aku, bukan berarti cawan itu kan penderitaan. Ya, kalau boleh lalu. Tetapi itu mauku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi Yesus itu mengajarkan kepada kita. Kalau kita berdoa selalu katakan, ya Bapakku, ajarku mengerti. Nah, ini kata kunci penting, saudara. Ajarku mengerti. Jangan sampai kita tidak mengerti apa yang menjadi rencananya Tuhan di dalam apa? Di dalam masalah yang sedang kita hadapi. Kita harus mengerti apa rencana Tuhan di sana. Apa maksud Tuhan, apa maunya Tuhan bagi kita. Nah, ini penting sekali, saudara. Coba kita lihat. Setelah selesai dari kasus bangsa ini, apa yang dikatakan oleh Musa kepada Harun? Itu jelas sekali kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-6 ya. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan. Ya, kemuliaan Tuhan kepada mereka. Jadi kalau ada masalah, lari kepada Tuhan lah. Lari kepada Tuhan. Nah, ini dilakukan oleh pemimpinnya dalam ayat 6 ya. Dia lari kepada Tuhan. Nah, setelah lari kepada Tuhan, ada solusi enggak? Ada. Ya, ada solusi Tuhan. Itu dalam ayat 7. Ya, solusi Tuhannya apa dikatakan di sana? Solusi Tuhannya dikatakan begini. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu. Kamu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Ya, ini solusi Tuhan. Satu, ambil tongkat. Apalagi? Setelah ambil tongkat, apalagi yang Tuhan katakan di sana? Solusi Tuhan ayat 8 ya. Ya, ayat 7, 8 ini ya. Ya.
Apalagi? Ya, suruh bangsa itu apa? Berkumpul. Ya, suruh bangsa berkumpul. Oke, yang berikutnya apa lagi dikatakan? Katakan di depan mereka. Ini kata kuncinya. Katakan di depan mereka. Apa yang dikatakan? Bukit batu, keluarkan air. Jadi katakan kepada bukit batu itu ya. Ya, katakan kepada bukit batu itu supaya apa? Keluarkan air. Wah, ini luar biasa, saudara. Oke, perintahnya jelas? Perintahnya jelas nggak? Jelas. Jelas. Apa yang mau dimaksud di sini? Waktu diteror, ayat 1 sampai 5 diteror, lulus nggak dia? Lulus, dia sabar. Karena dia bilang, lagunya, kalau lagunya lagu rohani sekarang, hanya aku bisa lari kepada Yesus katanya. Lari dia kepada Yesus kan? Dia lari kepada Tuhan. Benar nggak? Lalu Tuhan kasih solusi. Waktu Tuhan kasih solusi ini muncul di sini apa? Perintah. Nah, perintahnya jelas nggak? Jelas. Ambil tongkatmu. Disuruh ambil tongkat. Ya, ajak kakakmu katanya. Kumpulkan bangsa itu. Suruh kumpulkan bangsa itu. Lalu bicara kepada batu itu supaya dia mengeluarkan air. Ini Bapak, ibu-ibu sekalian ya. Ya. Dikatakan apa? Apa yang dikatakan? Bicara. Ini bicara. Berarti apa? Yang Tuhan mau kita mengandalkan apa? Mengandalkan kuasa. Menyelesaikan masalah itu butuh kuasa yang dari siapa? Butuh kuasa yang dari Tuhan. Nggak ada yang lain. Butuh kuasa daripada Tuhan. Makanya jelas sekali dikatakan sana. Ya, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Nah, kalau saya simpulkan bicara kepada batu itu. Bicara kepada batu. Supaya air keluar di sini. Karena air yang diperlukan. Ini masalahnya. Ya, air yang diperlukan, ibu-ibu. Makanya dikatakan bicara kepada batu itu. Oke. Lalu yang berikutnya, saudara. Ya, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Satu sisi langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama berhasil nggak? Berhasil, taat. Oke. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan, ayat 10 ya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah padaku katanya. Ya, dengarkanlah padaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ya, ini taat, mulai sedikit apa? Sedikit emosi. Nah, ini saudara. Jadi langkah pertama udah taat, dia mau melakukan, udah dikumpulkannya semuanya. Nah, ya, dia taat melakukan apa yang Tuhan bilang. Benar nggak ibu-ibu? Taat kan sampai di situ. Tapi sedikit emosi. Sedikit emosi. Makanya waktu kita dilatih Tuhan taat itu dikurangi emosinya. Ya, karena kalau ada emosi, ada amarah, nanti ke bawah nggak? Ke bawah. Ya, makanya dikatakan di sana sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Oke? Di sini taat. Yang pertama taat ya. Yang kedua apa? Taat ini sudah bercampur emosi. Sehingga apa? Sehingga ada dia melanggar di sini. Melanggar apa? Melanggar yang Tuhan bilang. Tuhan bilang bicara, bukan pukul. Ya enggak? Tuhan bilang bicara, bukan pukul. Yang dia lakukan apa? Dia pukul. Nah, ini ibu-ibu ini. Ya, jadi makanya kadang-kadang kalau kita bisa melihat dalam hidup kita juga ya, kadang-kadang Tuhan mau selesaikan masalah kita, tapi kadang-kadang kita suka apa? Kita suka dengan caranya kita. Kita sudah rekam semua pembicaranya Tuhan. Kita sudah rekam semua apa yang menjadi maunya Tuhan buat kita. Tapi kadang-kadang inilah kelemahannya kita adalah karena tadi dicampurin dengan kata emosi ini. Jadi jangan sampai emosi. Ya, menghadapi masalah dilarang emosi.
Menghadapi masalah dilarang marah. Karena apa, saudara? Karena kalau kita sudah emosi, kalau kita sudah marah, pasti ada pelanggaran yang akan kita lakukan di sana. Ya, pasti ada pelanggaran yang akan kita lakukan. Nah, makanya jelaslah apa yang dikatakan di dalam ayat 11 itu. Ya, dalam ayat 11 semuanya puas dengan air. Puas nggak dengan air? Puas. Puas nggak dia dengan air? Puas sekali. Semuanya minum, kambing, domba, ternak, semuanya mereka minum katanya. Tapi apa yang terjadi yang berikutnya? Coba lihatlah di dalam ayat yang keberapa? Ayat yang ke-12 sekarang yang akan kita lihat. Coba lihat ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Ini yang pertama. Ya, firmannya apa? Firmannya kamu tidak percaya. Ya kan? Kamu tidak percaya kata Tuhan. Ya. Ayat 12 ya, karena kamu tidak percaya kepadaku, lalu apa lagi? Kamu tidak menghormati kekudusanku. Oke. Apa lagi? Jadi akibatnya apa? Akibatnya tidak masuk katanya. Tidak masuk tanah perjanjian. Nah, ini ibu-ibu ini. Tidak masuk tanah perjanjian. Berarti saudara kita simpulkan. Ya, kita kadang-kadang bisa sabar. Tapi kadang-kadang kita gagal taat. Atau kadang-kadang bisa juga kita setengah taat. Musa itu setengah taat menurut saya. Ya, setengah taat dia. Apa sih yang mau Tuhan katakan kepada mereka? Kenapa sih harus ngomong kepada batu itu? Sebenarnya supaya bangsa itu tahu bahwa ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Ya, dengan bicara sebenarnya masalah itu bisa selesai. Nggak perlu pakai pukul. Tapi dia pukul. Dia menganggap kalau Tuhan bilang ambillah tongkatmu, seolah-olah tongkat itu akan dia pergunakan untuk segalanya. Ya kan? Benar tongkat itu banyak dipakai oleh Musa dalam menyelesaikan persoalan bangsa itu. Tapi untuk kali ini Tuhan tidak membutuhkan tongkat itu. Ya, untuk kali ini Tuhan hanya minta dia apa? Percaya. Makanya Tuhan langsung bilang, kamu tidak percaya. Ya kan? Kamu tidak percaya. Lalu apa lagi? Kamu tidak menghormati kekudusanku di depan bangsa itu. Ya kan? Kalau dia lakukan apa? Kekudusan Tuhan akan ada di situ. Mungkin caranya, solusinya akan beda, saudara. Akan beda. Memang benar sudah minum, sudah puas dengan air. Tapi tidak selesai apa yang direncanakan oleh Tuhan terhadap Musa dan juga terhadap bangsa itu. Makanya Tuhan bilang, kamu nggak percaya. Kamu tidak menghormati kekudusanku di depan bangsa itu. Makanya dibilang kamu tidak pernah, ya tidak bisa ya, tidak pernah masuk ke tanah perjanjian ini. Nggak pernah masuk. Dan kita udah tahu ya, ya itulah yang menyebabkan Musa. Inilah dosanya Musa, ya dosa tidak taatnya Musa ya. Dosa tidak taatnya Musa. Banyak dia apa namanya seperti bergumul dengan Tuhan. Banyak dia protes kepada Tuhan. Tapi untuk inilah, di kasus inilah, dia tidak bisa masuk ke tanah apa? Ke tanah perjanjian. Karena apa dikatakan ini dia? Melanggar kekudusanku. Ya, melanggar kekudusanku. Ya. Makanya dikatakan di dalam bagian itu, itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekuasaannya di antara mereka. Nah, ini ibu-ibu sekalian ya, pelajarannya. Ya, dapat kita simpulkan nih, kesimpulan dari pelajaran ini. Apa kesimpulannya buat kita? Ya, kesimpulannya adalah, ini tadi ada masalah. Semua kita harus tahu masalah itu latihan sabar, dan latihan apa? Taat. Oke, kalau masalah muncul, hanya dua yang harus kita dua yang sering muncul, yang sering terjadi. Ya, kembali ke belakang, kembali ke Mesir ke belakang, atau
menatap ke tanah perjanjian. Ya, menatap tanah perjanjian. Nah, ini dia. Jadi kita kembali ke Mesir atau menatap perjanjian. Nah, kalau kita menatap perjanjian, maka ya biasanya yang harus kita lakukan, kita bisa sabar di situ. Sabar dan kita lari ke Tuhan. Ya kan? Lari ke Tuhan. Nah, kalau kita sudah lari kepada Tuhan, pasti ada solusinya. Nah, ini ada solusi Tuhan. Solusi Tuhan itu harus kita lakukan dengan apa? Dengan taat. Ya, ini tidak boleh apa? Tidak boleh setengah taat. Harus taat total. Nah, kalau taat ada berkatnya, kalau setengah taat, nah itu tadi Tuhan akan berkata kepada kita, kamu tidak percaya, ya kamu melanggar kekudusanku, kamu nggak akan pernah masuk ke tanah perjanjian. Itu kesimpulannya. Nah, kalau begitu, sekarang bisa kita lihat nih, ya ibu-ibu sekalian, kalau begitu apa aplikasinya buat kita? Ini aplikasi yang paling penting, yang harus kita lakukan. Yang pertama, kalau ada masalah, selalu belajar apa? Belajar sabar. Sabar. Ya, ciri khasnya kita selalu berkata apa? Ya Bapakku, tolonglah aku. Ya Bapakku, berilah jalan keluar untukku. Ya Bapakku, kalau boleh, berikanlah penyelesaian untuk ini, tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Ya, kalau ada masalah, belajar sabar itu seperti itu. Jadi bisa kita katakan, orang yang belajar sabar itu pasti apa? Mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, aplikasi yang kedua, kalau ada masalah, belajar taat. Ya, ini belajar taat. Nah, belajar taatnya bagaimana? Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Dengan apa? Dengan totalitas. Nggak boleh setengah-setengah, totalitas. Ya kan? Karena apa yang Tuhan perintahkan itu, itulah yang menjadi solusi yang membawa kita kepada apa? Kepada ketaatan tadi. Jadi totalitas, saudara. Supaya masalah itu bisa selesai, totalitas. Apa yang Tuhan mau, lakukanlah dengan baik. Karena kita tahu apa? Karena yang kita tahu, solusi dari semua masalah itu ada di tangan Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Kita belajar dari apa yang dialami oleh Israel. Ya, kita belajar dari kesabaran Musa, tapi kita juga belajar dari setengah taat dari Musa yang mengakibatkan Tuhan murka kepada mereka dan pada akhirnya mereka tidak pernah bisa masuk ke tanah perjanjian. Kehilangan kesempatan. Kalau zaman sekarang itu ada istilah yang bilang, karena kita tidak taat, kita kehilangan kesempatan. Kalau kita taat totalitas, kesempatan itu akan terbuka untuk kita. Tapi kalau kita nggak taat, kita kehilangan yang namanya apa? Yang namanya kesempatan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih rahmat anugerah-Mu yang sungguh dalam, yang Kau sudah ajarkan kepada kami. Tolonglah apa yang dialami oleh Israel, apa yang dialami oleh Musa di kasus di Meribah. Biarlah ini menjadi pelajaran penting bagi kami. Bahwa Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi depan kami. Ada selalu masalah di depan kami yang Tuhan latih kepada kami untuk kami tidak kembali ke belakang. Untuk kami selalu menatap jauh ke depan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kau yang melatih kesabaran kami Tuhan, dan Engkau yang melatih ketaatan kami. Tolong kami supaya kami belajar menjadi orang-orang yang sabar dan taat pada waktu menghadapi segalanya. Kami berterima kasih karena telah terbukti dalam pandemi ini Engkau senantiasa memberi kesabaran kepada kami. Ketaatan di dalam prokes dan lain sebagainya. Dan kami sudah melihat bagaimana solusinya Tuhan, jalan keluarnya Tuhan yang Tuhan terus berikan kepada kami semuanya. Kepada bangsa ini, kepada kota kami,
kepada Republik ini juga Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-kebaikan. Ada banyak percobaan demi percobaan yang dibuat oleh pemerintah kami dalam sekolah. Namun kami berdoa supaya itu didukung sepenuhnya oleh kuasa yang daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan di balik semuanya ini Tuhan berperkara dan Tuhan memberkati bangsa kami ini Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mendoakan untuk Ibu Keti. Kami minta dalam nama Yesus kiranya Tuhan jamah bagian tubuhnya yang sedang sakit. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang akan menyembuhkan, membebaskannya. Menyerahkan juga Tante Aceh. Biarlah Tuhan akan tolong dengan kuasa yang daripada Tuhan juga. Menyembuhkan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Demikian juga Ibu Erna buat suaminya besok. Yang mungkin besok ginjalnya akan ditembak. Kami berdoa supaya Tuhan akan menolong. Tuhan memberkati. Dan Tuhan campur tangan dengan kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih buat kami yang ada dalam Zoom meeting ini. Terima kasih rahmat anugerah-Mu yang tak berkesudahan bagi kami. Kami sangat percaya bahwa Tuhan Yesus sayang dan sayang kepada kami semuanya. Kalau ada saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit, kami minta dalam nama Yesus, siapapun mereka Tuhan, apakah anggota Narwastu atau teman-teman kami yang lain. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan menolong. Kami mendoakan juga untuk siapa Bu? Sylvia. Ibu Cynthia. Ya, Ibu Dede. Sylvia. Kami berdoa untuk Ibu Sylvia juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan jamah dengan kuasa yang daripada-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan akan mengangkat vertigonya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan boleh terjadi atas kehidupan mereka juga. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih anugerah-Mu. Terima kasih kesabaran yang terus Tuhan berikan kepada kami. Dan terima kasih ketaatan yang terus Engkau kerjakan dalam hati kami. Dan akhirnya kami akan kembali lagi ke aktivitas kami. Kami sangat merindukan Tuhan. Dalam waktu dekat ini kami boleh bertemu kembali. Tatap muka kembali. Biarlah Tuhan akan menolong dengan kuasa yang daripada-Mu. Tuhan mewujudkan semuanya. Sehingga semuanya boleh berjalan di dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat yang daripadanya. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semuanya, mulai sore hari ini, kekal selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih Pak Hermon. Terima kasih. Semuanya. Maaf tadi kesaksiannya baterainya low. Oh, baterainya low ya. Tadi Pak, kesaksiannya ditulis Pak aja. Bu Nina kemana? Hah? Mbak Nina. Itu kan tadi saya bilang, kan ada vaksin, ngurus vaksin. Oh, saya nggak tahu, saya nggak dengar kali Pak. Yang tadi saya keluar kali.